Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Asprida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah zakat yang diambil dari rumah zakat. Yang pertama ada nisab zakat. Di sini nisab zakat adalah ketika harta seseorang sudah memenuhi nisabnya atau sudah memenuhi selama 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua melewati haul. Harta wajib zakat dengan nilai atau kadar mencapai nisab dan melewati masa 12 bulan seperti barang tambang, harta karun, barang temuan dan lain-lain sebagainya. Di sini ada kadar zakat. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakat adalah jika sudah dipenuhi atau memenuhi nisab dan haul. Di sini ada persen-persen tentang wajib zakat. Yang pertama ada 10%. 10% adalah kadar besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta wajib zakat. Misalnya pertanian, non irigasi. Di sini ada juga 20%. 20% ini adalah harta besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta wajib zakat seperti harta karun, barang tambang, dan barang temuan dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada 2,5% wajib zakat adalah harta kadar besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta wajib zakat seperti emas, perak, tabungan di saham dan lain-lain sebagainya. Di sini ada muzaki. Muzaki ini orang yang sudah wajib zakat mengeluarkan atas kekayaan harta tertentu dengan syarat orang itu muslim. Yang selanjutnya sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang fakir, miskin sebagai bantuan sukarela karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam wakaf. Di sini ada 6. Yang pertama wakaf, yang kedua benda wakaf, yang ketiga wakif, yang keempat nazir, yang kelima ikrar wakif, yang keenam mauquf alaihi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka tertentu. Yang kedua, benda wakaf. Benda wakaf itu yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama serta memiliki nilai ekonomis. Contohnya misalnya wakaf tanah. Wakaf tanah itu untuk membangun masjid. Kan membangun masjid itu dimanfaatkan untuk semua orang, untuk semua umat muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wakif. Wakif ini pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi harta yang mereka punya dia wakafkan. Yang keempat nazir. Nazir adalah seseorang yang menerima wakaf untuk dikelola atau dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dikembangkan lagi supaya wakafnya itu atau uang wakaf berkembang, tidak habis-habis saja. Yang kelima selanjutnya. Yang kelima ikrar wakif adalah pernyataan wakif yang diucapkan kepada penerima harta benda melalui ucapan itu secara lisan atau tertulis untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang keenam mauquf alaihi adalah penerima manfaat benda wakaf. Jadi orang yang mewakafkan itu sudah untuk dimanfaatkan, bukan untuk disia-siakan. Jadi dimanfaatkan seperti
untuk membangun pesantren, untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau masjid untuk beribadah kepada Allah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.